Kita Q&A boleh ya Bapak Bang Benen dan juga Naomi. Ini ada pertanyaan dari netizen, seberapa perlu calon pasangan buat perjanjian pranikah? Wah, ini juga lagi hits nih di kalangan Gen Z, milenial gitu. Gimana tuh Mbak Naomi, kayaknya bisa jawab ya? Perlu, menurut saya sebagai notaris perlu karena perjanjian notaris itu melindungi para masing-masing suami, walaupun suami dan istri gitu. Perjanjian pranikah itu kan misalnya suaminya terjadi sesuatu atau istrinya terjadi sesuatu, dengan ada perjanjian pranikah itu mereka bisa terlindungi gitu, mendapatkan kepastian hukum dengan adanya perjanjian pranikah. Sekarang juga perjanjian pranikah itu kalau dulu kan hanya bisa dibuat sebelum pernikahan, sekarang bisa dibuat sebelum, selama pernikahan, dan selama pernikahan itu berlangsung gitu. Jadi, baik. Kalau dari aturan sendiri Pak Henry, perjanjian pranikah ini kayaknya dulu tabu ya Pak ya, diutarakan atau dibicarakan di Indonesia begitu. Tapi menurut dari sisi hukumnya seberapa penting sih Pak ini? Kembali ya, kalau namanya perjanjian itu kan ranahnya perdata, privat. Bagi yang punya kepentingan, berkeinginan, tentu tidak ada alasan untuk melarang. Tapi sekali lagi ini bergantung arahnya, ini sifatnya antisipatif sebetulnya. Kalau lihat dari Bene sama Naomi ini kan dua-duanya adalah soal mengemban profesi masing-masing. Setiap profesi tentu ada resikonya. Nah, jangan sampai kemudian resikonya Bene kemudian terjadi, Naomi yang harus menanggung, atau sebaliknya. Sebetulnya perjanjian pernikahnya itu digunakan seperti itu agar ketika ada force major gitu ya Pak, kita bilang. Ada satu hal yang sifatnya itu kemudian biasanya berkaitan dengan ganti rugi, uang. Kasihan kan, ini mereka bekerja, kemudian karena tidak ada perjanjian kawin ya, prenuptial agreement itu, jadi semua piutangnya, semua utangnya menjadi bebannya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, dengan perjanjian itu jelas ya. Ketika misalnya, ya mudah-mudahan sih enggak ya, terjadi Bene lagi produksi film, kemudian dia minta loan ke beberapa, akhirnya mungkin katakan kurang beruntung ya, tapi uangnya sudah terdeliver, kemudian wajib dibayar, ya tentu Naomi harus bayar karena tidak ada pemisahan harta. Jadi apapun yang Naomi punya, dia harus bertanggung jawab untuk membayar hutang dari suaminya. Seperti ini relate ya dengan bagaimana fenomena di masyarakat kita seperti pinjol ya Pak ya. Hutang pinjol termasuk tidak sih untuk akhirnya terpapar atau dampaknya ke istri atau pasangan? Mungkin saja itu banyak hal bisa terjadi. Inti dari prenuptial agreement itu tadi, jangan sampai hal-hal yang sifatnya ini mendukung untuk profesi katakan suami yang tidak tahu menahu istrinya menjadi beban untuk melunasinya gitu. Itu aja sebetulnya yang menjadi antisipatif, sifatnya antisipatif. Bukan, jangan dilihat yang lain-lain. Hartanya walaupun atas nama masing-masing tapi tetap bisa dinikmati bersama, kepemilikannya. Dan ini menjadi penting ketika suami istrinya itu beda warganegaraan. Nah, itu lain lagi. Ketika dia berbeda warganegaraan, misalnya katakan Bene kan saya lihat orang Belanda nih ya kan, Belanda gitu kan. Jadi begitu misalnya mau beli apartemen atau mau beli rumah, harus punya perjanjian perjanjian kawin dengan Naomi. Kalau nggak bisa, karena warga negara asing tidak boleh memiliki rumah berdasarkan regulasi di Indonesia gitu. Jadi tahu nih kita ya, harus hati-hati yang punya pacar bule. Nah, harus dipikirkan tuh. Ada pertanyaan kedua, apa yang lebih ribet nih, nulis skenario film laris atau urus dokumen ke notaris? Waduh, pertanyaannya bingung juga ya, karena kan dua-duanya nggak merasakan dua-duanya gitu ya. Kalau jadi aku sih lebih gampang banget milihnya. Pasti lebih ribet nulis skenario film, karena urus dokumen kan tinggal ke istri. Istri tinggal bilang harus apa yang harus dilakukan. Kalau mana gitu juga. Lebih gampang urus dokumen ke notaris, benar. Karena kalau dia bikin film itu harus di ruangan tersendiri gitu, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Dia harus mencari inspirasi gitu, jadi kayak ribet. Menurut Mbak Naomi ngapain kayak gitu ya? Padahal seru ya. Iya, dan suka masuk mengganggu. Masih ada nggak gitu loh, takutnya tiba ada kabar, takut. Oke, jadi tapi serunya di situ ya, karena berbeda jadi suka saling ganggu.
Oke. Mbak Nomi, ini kalau boleh tahu nih juga tantangan terberatnya selama menjadi notaris tuh apa aja? Bisa sekalian curhat nih sama Pak Iya. Henry. Sebenarnya di Saya sini boleh ke toilet dulu ya. Kabur. sebenarnya sih mau bilang terima kasih sama Kemenkum ya. Di sini ada Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Karena saya itu yang pertama kali dilantik pakai ujian CAT. Karena selama berapa 3 tahun. 3 tahun terakhir itu adalah satu dan lain hal antar organisasi tidak menandakan UKEN, lalu Kemenkum membuat CAT untuk notaris seperti ujian CPNS gitu. Yang saya walaupun saya waktu itu war juga ujiannya, tempat lokasi ujian tuh juga war. Luar Warnya saya dapat di Bengkulu. Oh, iya. Saya naik pesawat untuk Betul, ujian. betul. Waktu dia ujian ke Bengkulu sempat kita diskusi karena dia meninggalkan bayi yang masih Iya. sebulan. Jadi Sebulan. ceritanya itu saya baru melahirkan waktu itu Mbak. Tapi mau nggak mau ya, Nomi harus ke Bengkulu. Tapi bersyukur saya waktu itu ikut CAT karena begitu CAT ada, keluar hasilnya lulus, puji Tuhannya, terus langsung nggak lama setelah itu pengumuman wilayah, war wilayah, langsung dokumen segala macam langsung dilantik. Iya. 6 bulan lah kira-kira. Karena Saya ternyata bagus dia. iya, Melawan saya. iya. Ada hasilnya ya. Kalau kalau ternyata kalus, wah makin laporannya Fair, susah itu nih. CAT fair karena langsung keluar hasilnya. Hasilnya. Di saat itu kita ujian langsung keluar. Jadi saya senangnya itu dari Kemenkumnya ujian Oke. CAT. Nah, saya mewakili keluh kesahnya pasangan berdua. Kenapa harus jauh, Pak? Lokasinya Oke. itu. Jadi CAT itu kan satu terobosan ketika itu ya, tahun 2023 sampai 2024 kalau saya nggak salah, satu terobosan. Ketika itu sebetulnya kan ini adalah domainnya organisasi. Ya, kita hanya terima sertifikat UKEN-nya aja, tapi ketika itu organisasi sedang dilanda kemelut, ya sehingga fungsi-fungsi organisasinya tidak jalan. Nah, ketika itu pimpinan melihat loh, kalau kita diamkan kasihan ini yang sudah harusnya bisa diangkat tidak bisa diangkat hanya karena tidak punya sertifikat UKEN-nya. Akhirnya pemerintah ketika itu di JAHU mengambil sikap kita mengadakan namanya CAT itu. Itu 2 kali kita laksanakan dan itu membludak pesertanya karena memang banyak sekali. Nah, karena keterbatasan tempat, jadi kalau kita fokuskan dalam satu gedung, sepertinya tidak ada gedung yang mampu untuk mengakomodir itu semua. Akhirnya dibagilah ke beberapa kantor regional, kantor wilayah, ya kita laksanakan. Ya itu tadi war-nya, kita tidak bisa memilih bahwa kita di Jakarta mau ujian Jakarta, nggak bisa. Jadi di mana kita akan dapat, pokoknya kita masuk dulu, dapat kesempatannya, tempatnya di mana, yaitu rezekinya di situ. Ada yang sampai ke Sulawesi, ada yang sampai itu masing-masing orang punya cerita. Gitu. Mungkin harapannya supaya ingat ya Pak ya, ini mendapatkannya itu susah nih, kalau bisa harus amanah menjalankannya. Kalau sekarang udah nggak ada karena nggak ada. kemelutnya sudah selesai, Sudah selesai. jadi semua dikembalikan kepada organisasi ya di mana dia berada di situlah dia. Mbak Nomi ini kan notaris muda nih. Nah, ternyata tadi notaris juga banyak senior-senior yang jaringannya lebih kuat gitu ya. Ya, Sekarang meskipun usianya sampai 70 tahun. Iya, panjang. diperpanjang lagi ini kan makin bagaimana nih cara saya mendapatkan klien atau mendapatkan kepercayaan klien gitu. Mbak Naomi ada pendapat tidak, bukan untuk mempromosikan diri, mungkin mewakili notaris muda ya. Bagaimana supaya masyarakat punya pandangan? Kalau saya melihatnya sih mungkin pertama kita harus berbeda. Misalnya gini, kalau notaris lain mungkin bikin akta pendirian atau apa ya biasa gitu, tapi kita harus mungkin lebih menguasai banyak skill atau pengetahuan hukum yang nggak biasa gitu, yang nggak semua orang bisa bikin akta yang unik, yang jarang gitu yang kita bisa buat. Yang kedua, yang saya baru mau mulai juga mungkin bikin kayak bukan promosi tapi lebih ke kayak apa ya, konten. Karena kan Gen Z itu konten gitu lah, dari sosmed, bikin konten tentang pertanyaan, kita jawab secara hukum apa, kayak konten hukum gitu sih. Karena banyak menarik, kayak ada orang yang dia live kayak tanya jawab, itu sebenarnya nggak promosi, itu nggak promosi kan Mbak, tapi lebih kayak Lebih kepada edukasi. edukasi. Ya, seperti itu mungkin sih Mbak. Kalau tadi kan kita juga singgung tentang AI ya Mbak ya, Iya. Nah, teknologi yang baru gitu. Takut gak sih kira-kira notaris ini teralihkan dengan AI gitu? Sebenarnya mungkin dalam beberapa faktor mungkin ada rasa takut ya, kayak bisa nggak digantikan dia bikin aktanya atau apa. Tapi kalau saya lihat sih notaris itu kan setiap
case per case itu unik ya, jadi nggak bisa sama gitu. Misalnya yang datang ke kita klien A itu berbeda dengan yang B case-nya. Misalnya dia datang kemarin saya dapat dia tanda tangan jual beli saham gitu kan, istrinya istri kedua gitu. Jadi kita harus unik-unik gitu loh, ada 2 istri misalnya, yang satu lagi datang ada lagi kasusnya beda-beda, bisa waris atau apa. Jadi kalau di AI itu sebenarnya nggak bisa sih, menurut saya sih belum bisa untuk meneliti secara detail, terus secara apa ya bilangnya, secara moral ya, atau untuk kita bisa ketika menghadap klien untuk menghadap, kita bisa memastikan itu orang tersebut adalah yang memang ada orang yang punya kepentingan untuk tanda tangan atau untuk hadir di depan kita gitu. Kalau AI sih belum bisa sampai untuk meneliti itu. Karena sih. feel-nya beda ya. Feel-nya beda. Kita sebagai notaris kan bisa lihat gitu lah. Iya. Walaupun kita nggak punya kewajiban untuk memeriksa secara material ya, hanya formal gitu. Kalau dari Kemenkum itu jadi ancaman serius tidak sih Pak tentang adanya pergeseran teknologi dan ada AI begitu untuk profesi notaris sendiri? Bisa dipastikan tidak ya. Karena di dalam undang-undang kita UJN ya, jabatan notaris, itu sudah jauh-jauh hari udah sebutkan nanti akan ada yang namanya cyber notary. Ya, sebenarnya kalimat yang tepat itu adalah e-notary. Jadi yang disampaikan Naomi tadi itu adalah penghadapannya. Penghadapannya bagaimana sekarang penghadapan yang saat ini seperti ini, ketemu langsung. Kemudian kita bisa bertemu di dunia maya, tetapi itu menjadi kekuatan dari aktanya memiliki kekuatan yang sama kuat dengan apa yang dilakukan secara offline. Nah, itu namanya e-notary. Itu sudah ada ya. Ini suatu kelaziman yang kita tidak bisa tolak. Nah, oleh karena itu Kementerian Hukum melalui DJAHU kita mencoba menggagas itu. Kita mulai dengan memberikan ID kepada masing-masing notaris, kemudian kita masukkan satu database, kemudian nanti kita bikin transaksinya melalui satu blockchain. Jadi Naomi ada di rumahnya, kliennya ada di mana segala macam, tinggal nanti kita lihat saja, kita verifikasi dulu. Misalnya penghadapnya adalah katakan Mbak Abril lah, itu langsung di scan KTP-nya, langsung dikirim kepada Dukcapil, nanti diberikan notifikasi benar. Gitu. Tinggal lihat sama orang, oh ya benar, Naomi juga begitu. Nah, nanti semua proses transaksinya ada di blockchain itu. Jadi ketika ada hal yang katakan perlu dibuktikan, kita bisa cek lagi di sana. Kita telusuri ya riwayatnya, tanggal berapa siapa saja menghadap, ada. Itu tantangan kita ke depan. Tapi ya negara lain sudah melakukan itu. Ya kita harusnya kita juga sudah mulai itu. Jadi ke depan itu yang kita akan bangun. Oke, baik. Nah, untuk menutup atau penghujung dari podcast kita, saya ingin Mbak Naomi juga Bang Benny menyampaikan isi hati ke masing-masing pasangan tentang profesi masing-masing. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Juga. sudah membantu perekonomian keluarga. Terima kasih juga sudah double job ya sebagai ibu dan triple malah ya sebagai notaris, ibu dan istri. Dan semoga apa yang direncanakan, diharapkan dan diinginkan sebagai notaris tercapai. Semoga amanah. Amin. Langgang terus ya. Pak Henry, terakhir boleh diberikan pesan mungkin kepada kedua orang ini, yang satu pasangan unik ya kita sebut ya, dan juga mungkin pesan kepada seluruh notaris mewakili Kemenkum. Silakan Pak. Terima kasih, ini poin pentingnya di sini. Teman-teman notaris dimanapun berada, khususnya Naomi, banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, pahami kewenangannya dan pahami tanggung jawabnya. Terutama setiap bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 jangan lupa ya kirim laporan ya berapa akta yang dibuat ya, supaya itu kalau nanti di sana ada salah satu aktanya adalah akta wasiat, supaya azas publisitasnya terpenuhi. Jadi dia mengikat kepada pihak lain. Yang paling penting lagi yang sekarang ini sangat relate adalah yang namanya prinsip mengenal pengguna jasa, PMBJ. Jadi ketika ada masyarakat datang ke kantornya Naomi, kemudian tiba-tiba saya mau jual beli saham
jumlahnya 3 miliar, saya bayarnya cash gitu. Nah, itu sudah harus menjadi satu alert ya. Oh, ini apa gitu. Karena Naomi sebagai notaris ini juga punya datanya dipegang oleh PPATK. Jadi kalau ketika ada transaksi itu kemudian Naomi tidak melaporkan, dia justru akan terkena. Jadi temuan ya Pak ya. Bisa jadi bagian pelaku tindak pidananya atau setidak-tidaknya menikmati hasil pidananya. Itu hal yang paling penting. Oh ya, yang paling penting lagi adalah jangan gunakan akun atau berikan akun kepada sembarangan orang, karena itu dampaknya dan tanggung jawabnya ada pada si pemilik akun yang notabene-nya adalah notaris itu sendiri. Juga begitu. Klien juga resikonya besar juga ya, kerugiannya besar ya Pak ya. Bisa jadi. Baik. Terima kasih Pak Hendri, terima kasih Sama-sama, Bang Beni juga sama-sama. Mbak Naomi. Sukses selalu. Dan teman-teman semua kita jadi belajar ya bahwa ternyata profesi notaris tuh bukan sekedar tahu tentang ilmu hukum, tapi juga tadi diceritakan menghadapi konflik, juga menjaga kepercayaan. Dan terkadang tak jarang juga dihadapkan oleh dilema moral yang harus dihadapin. Nah, kita jadi tahu lebih dekat ya seperti apa profesi notaris tersebut. Kita berjumpa lagi di episode lainnya atau selanjutnya. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa. Bye. Terima kasih.